Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, Om Swastiastu, salam budaya. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk bertatap muka di tempat yang sama, yaitu channel Jawa Buana. Saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemirsa yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk melihat tayangan video sejarah yang akan kami suguhkan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan share videonya, supaya channel ini terus hidup dan konsisten memberikan informasi tentang sejarah kabupaten yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini channel Jawa Buana akan membahas sejarah lahirnya Kabupaten Bener Meriah. Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, memiliki 10 kecamatan dan 233 desa atau kelurahan. Kabupaten Bener Meriah memiliki batas wilayah sebagai berikut: Utara, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Birun; Selatan, Kabupaten Aceh Tengah; Timur, Kabupaten Aceh Timur; Barat, Kabupaten Aceh Tengah. Untuk melihat sejarah Kabupaten Bener Meriah selengkapnya, mari simak dan saksikan video berikut ini sampai tuntas. Asal-usul nama dan sejarah Kabupaten Bener Meriah. Kabupaten Bener Meriah adalah sebuah kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Nama Bener Meriah sendiri memiliki asal-usul yang unik. Menurut beberapa sumber dari Wikipedia, situs resmi pemerintah Kabupaten Bener Meriah, dan liputan6.com, nama Bener berasal dari kata bener dalam bahasa setempat yang berarti benar atau adil. Sedangkan meriah berarti gembira atau meriah. Jadi, nama Kabupaten Bener Meriah dapat diartikan sebagai kebahagiaan yang benar atau kemeriahan yang adil. Nama Bener Meriah diperkirakan berasal dari Biner Meriah, putra dari Raja Linge ke-13. Syair muda kala menceritakan saat masih kecil, Bener Meriah dan adiknya yang bernama Sengeda dibawa oleh sang ibu ke Kesultanan Aceh selepas wafatnya ayah mereka. Tahta kerajaan Linge kemudian dipegang oleh Raja Linge ke-14 yang merupakan kakak dari Raja Linge ke-13. Ketika dewasa, Bener Meriah dan Sengeda kembali ke Linge dan menuntut tahta dari pamannya. Sayangnya, sang paman justru menghukum mati kedua kakak beradik tersebut. Menurut legenda, Bener Meriah tidak mati dan menjelma menjadi seekor gajah putih. Sedangkan nyawa Sengeda berhasil diselamatkan oleh Algojo yang seharusnya mengeksekusinya. Keberadaan gajah putih ini didengar oleh Sultan Aceh. Sultan Aceh meminta agar gajah putih ini dihadiahkan kepadanya. Saat tiba di ibu kota Kesultanan Aceh, gajah putih ini mengamuk-amukan. Gajah putih ini berhasil dijinakkan oleh Sengeda. Lantas dia menceritakan asal-usul gajah putih ini. Sultan Aceh lalu memerintahkan untuk menghukum mati Raja Linge ke-14. Namun sang ibu dari Bener Meriah memaafkannya. Raja Linge ke-14 hanya dijatuhi hukuman untuk membayar denda. Akhirnya Sengeda diangkat menjadi Raja Linge dengan gelar Raja Linge ke-15. Sementara itu, nama Bener Meriah diabadikan menjadi salah satu daerah di Tanah Gayo. Namun, asal-usul pengambalan nama Kabupaten Bener Meriah jauh dari istilah kemeriahan yang berarti suasana sukaria tadi. Nama tersebut ternyata berkaitan dengan kisah gajah putih, nafsu berkuasa, angkara, pengkhianatan, dan kasih sayang mewarnai cerita ini. Sahdan berangkatlah Sengeda ke Kesultanan Aceh Darussalam setelah mendapat wangsit dari Bener Meriah. Sosok yang sangat dia rindukan itu telah menemuinya
lewat mimpi dan memberinya petunjuk. Sang kakanda sejatinya telah tewas terkena tebas pedang Algojo berhati bengis atas titah paman mereka yang haus kekuasaan. Sementara Sengeda selamat karena kebaikan hati seorang pembesar kerajaan. Adik kakak ini merupakan anak Raja Linge ke-13. Namun Raja Linge 14 tidak mengakui sekalipun telah ada bukti. Bahkan pembesar kerajaan membenarkannya. Raja Linge 14 mungkin saja takut dua bersaudara itu mengganggu gugat tahtanya. Raja Lingga 14 menjadi raja menggantikan Raja Linge ke-13 yang tak lain adalah adiknya. Setan kiranya telah merasuk ke jiwa lainnya. Rahwana yang tamak kuasa membuat Raja Durjana mengatur muslihat. Raja Linge 14 bersiasat agar kedua adik kakak itu lenyap dari muka bumi. Raja Linge 14 menuduh Sengeda dan Bener Meriah membunuh, lalu mencuri pusaka milik Raja Linge 13. Pusaka itu padahal titipan dari ibu mereka agar Raja Linge 14 percaya bahwa mereka anak Raja Linge ke-13. Raja Linge 14 menitahkan Algojo menghukum adik kakak tersebut. Leher Bener Meriah putus, sementara Sengeda terselamatkan karena Cik Serule menyadari adik kakak ini benar-benar pewaris sah kerajaan, penerus Raja Linge 13. Singkat cerita, Sengeda sampai di Kesultanan Aceh Darussalam dengan bantuan Cik Serule. Dia mengendap-endap menuju Balai Gading, lalu memainkan lukisan gajah yang dia lukis di atas sebuah upih sesuai wangsit Bener Meriah. Sinar matahari mengenai lukisan lalu memantul ke tembok keraton membentuk bayangan gajah berwarna putih karena terkena pantulan kirana. Seorang putri sultan terkesima melihatnya. Putri itu menghampiri dan bertanya tentang bayangan gajah berwarna putih yang dia lihat. Sengeda menjawab pertanyaan putri sesuai petunjuk dari Bener Meriah. Kemudian sang putri merengek kepada ayahnya agar mencari gajah putih seperti yang Sengeda ceritakan kepadanya. Sultan menitahkan Cik Serule mencari gajah putih. Cik Serule sempat kebingungan karena tidak tahu menahu mengenai gajah putih yang mengurus sang putri hanya ada di Tanah Gayo, wilayah kekuasaan kerajaan Linge. Namun Sengeda segera membisiki dan menceritakan kepada Cik Serule, orang yang kemudian hari berjasa menghantar Sengeda ke tampuk kuasa, tentang mimpinya. Cik Serule melapor kepada Raja Linge 14 perihal permintaan Sultan. Raja yang haus kuasa ini hendak mengambil hati Sultan dengan cara menyuruh seluruh rakyatnya menyediakan semua kebutuhan untuk menangkap gajah putih. Raja Linge 14 tidak tahu kemenangan yang hendak dia bunuh dahulu kini berada dalam kerumunan rakyat itu. Sengeda pula yang memimpin proses penangkapan gajah putih. Gajah putih jelmaan Bener Meriah. Sengeda meminta penduduk kampung menyiapkan berbagai macam alat musik untuk mengiringi dia menari dan menyanyi sebagai syarat atau ritual untuk menangkap gajah putih. Konon tarian Sengeda hari itu menjadi cikal bakal guel, tarian tradisional Tanah Gayo saat ini. Penduduk juga ikut menari bersama Sengeda. Nyanyian Sengeda begitu memilukan. Liriknya menggambarkan kesedihan hati Sengeda yang terdalam sepeninggal Bener Meriah, saudara yang sangat dia sayangi. Seekor gajah putih tiba-tiba muncul dari balik rimbunan. Penduduk ketakutan, tetapi Sengeda membuktikan kebenaran mimpinya dengan menjinakkan gajah tersebut. Hati Raja Lingga 14 berbunga-bunga membayangkan hadiah yang akan dia terima dari sang sultan. Rombongan kerajaan Linge berangkat ke Kesultanan Aceh Darussalam dengan membawa gajah tersebut. Betapa senang hati putri melihat gajah putih. Saat upacara pemberian hadiah berlangsung, Raja Lingge 14 yang durjana itu berniat memamerkan keberhasilannya menaklukkan sang gajah ke seluruh penjuru negeri.
Gajah putih yang konon merupakan jelmaan Bener Meriah tiba-tiba menyemprotkan lumpur ke muka Raja Lingga XIV, bahkan hendak meremukkannya. Raja Lingga XIV beruntung sengaja melihat kejadian itu. Seluruh penjuru negeri pun terkesima melihat sengaja mengenangkan gajah putih yang sedang mengamuk. Raja Lingga XIV yang pucat lesi hanya mampu tertunduk sambil menahan malu, buah dari kesombongannya sendiri. Sultan belakangan tahu kalau sengaja orang yang mengukuhkan gajah putih sejak awal. Sengaja pula yang menyingkap borok tersembunyi Raja Lingga XIV kepada Sultan. Sengaja menghadirkan ibu kandungnya yang tak lain adalah Permaisuri Raja Lingga XIII yang telah mangkat. Sebagai bukti, Sultan pun menjatuhkan hukuman pancung kepada Lingga XIV. Demikian Sultan menobatkan sengaja menjadi Raja Lingga XV, menggantikan raja yang zalim itu. Banyak yang beranggapan kisah gajah putih hanya folklore atau cerita rakyat belaka. Meskipun begitu, mereka membenarkan keberadaan Kerajaan Lingga, kerajaan yang menjadi latar kisah ini. Landscape Bener Meriah berada di dalam wilayah antara Samudra Pasai dan Lingga. Dalam hal wilayah, Bener Meriah merupakan wilayah Lingga. Hal ini bisa kita lihat dari jarak tempuh dan komunitas penduduknya yang bersuku Gayo. Sebut Ketua Piu Biudoh Sejarah Adat Budaya Aceh Mawardi Usman kepada liputan6.com. M. Yunus Jamil menulis riwayat asal-usul wujudnya gajah putih di Kerajaan Aceh dalam bukunya Gajah Putih, terbitan Lembaga Kebudayaan Aceh tahun 1959. Tulisannya itu berhubungan dengan kisah berdirinya Kerajaan Lingga. Tertulis di buku tersebut di daerah Gayo berdiri Kerajaan Lingga pertama. Pemimpinnya seorang raja bernama Ki Betul atau KW Keempat. Kerajaan itu sudah ada pada masa Sultan Mahmudum Johan berdaulat Mahmud Shah dari Kerajaan Perlak yang berkuasa sekitar tahun 1012 berakhir pada tahun 1058. Raja Lingga I adalah keturunan Batak. Dia mempunyai beberapa anak. Seorang wanita bernama Empu Beru atau Datu Beru adalah yang tertua. Yang lain Sebayak Lingga, Merah Johan, Merah Lingga, Merah Silu, dan Merah Mege. Sebayak Lingga merantau ke tanah leluhurnya di Karu. Raja Lingga Sibayak sebutannya kemudian hari. Sementara Merah Johan mengembara ke Aceh Besar dan mendirikan kerajaan bernama Lamkra, Lamoi, Lemoori, Lamuri, atau Lamri. Merah Lingga tinggal di Lingga, tanah Gayo, dan menjadi Raja Lingga secara turun-temurun. Merah Silu bermigrasi ke daerah Pasai dan menjadi pegawai Kesultanan Gaya di Pasai. Para pemimpin Kesultanan Gaya adalah orang-orang Persia dan Arab. Merah Mege bermakam di Wihni Rayang, lereng Kramil Paluh di daerah Lingga. Raja Lingga lebih menyayangi anak bungsunya Merah Mege, membuat anak-anaknya yang lain memilih mengembara dan mendirikan kerajaan. Demikian riwayat menyebutkan. 500 tahun kemudian, yaitu sekitar tahun 1511, muncul seorang raja keturunan Raja Lingga bernama Raja Lingga ke-13. Kesultanan Aceh Darussalam dan Kerajaan Johor di Semenanjung Tanah Melayu mengakui kekuasaan Raja Lingga ke-13. Singkat cerita, Raja Lingga 13 menikah dengan seorang putri dari Keraton Malaka. Raja Lingga ke-13 mempunyai keturunan yang tidak lain adalah Sengeda dan Bener Meriah. Perlu dicatat, folklore mengenai gajah putih punya beberapa versi. Salah satunya versinya adalah yang menjadi bahasan dalam tulisan ini. Ada juga yang mengatakan Bener Meriah berasal dari kata bener yang berarti bandar dan meriah yang berarti ramai atau sejahtera. Wallahu a'lam. Yang pasti kisah Sengeda dan Bener Meriah masih hadir mengalir dalam setiap gerak rampak dan hentakan berirama para penari guel.
Pemirsa, informasi tadi tentang sejarah Kabupaten Bener Meriah mengakhiri perjumpaan kita malam ini. Saya, pemilik channel Jawa Buana, ingin menyampaikan ucapan maaf apabila terdapat kekurangan selama membawa acara ini dari awal sampai akhir. Sampai berjumpa kembali dalam sejarah kabupaten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya.